Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah kerontokan eh, jambu kristal ya, dari taburan pot jambu kristal. Umumnya kerontokan buah jambu kristal ini terjadi setelah dibeli dari penjual bibit. Biasanya di penjual bibit kita bisa dapatkan eh, jambu kristal yang sudah jadi ya, sudah gede gitu ininya buahnya dan tidak rontok. Tapi begitu sudah kita beli, besoknya kita pelihara, setiap kali muncul bunga seperti ini rontok seperti itu ya. Muncul bunga yang masih kecil seperti ini rontok. Nah, seperti ini juga rontok. Nah, untuk jadi seperti ini saja susahnya minta ampun. Benar, banyak kan orang jadi seperti ini susahnya minta ampun. Apalagi dia untuk membesarkannya. Nah, penyebab yang paling umum dari kerontokan sebenarnya ya adalah nutrisi. Kenapa? Umumnya penjual bibit itu menggunakan nutrisi yang alami, jadi bukan menggunakan pupuk seperti NPK atau pupuk MKP, pupuk yang kimia itu. Dia hanya menggunakan pupuk kandang. Benar, hanya menggunakan pupuk kandang. Nah, kelemahan dari pupuk kandang ini adalah pada saat ukuran nutrisinya itu, kandungannya itu sebenarnya rendah sekali, tapi lengkap, sangat lengkap. Yang jadi masalah adalah sekali dia berbuah, nutrisinya tuh bisa langsung habis, bisa lebih dari 60-70% itu udah habis. Nah, begitu kita pelihara, disitulah terjadi nutrisinya sudah dalam keadaan kurang. Biasanya kita tambahkan dengan pupuk kandang yang berbeda dari pupuk kandang yang diberikan oleh penjual tanaman. Nah, sementara ada beberapa dari kita menambahkannya dengan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia ini seringkali terlalu panas ya, terutama untuk bibit yang masih kecil seperti ini. Katakanlah ukurannya masih kecil, masih besar kelingking ini. Terkadang itu masih belum sanggup untuk menahan panasnya atau overdosis, bukan overdosis ya, apa ya, efek dari pupuk kimia itu ya. Memang dia tidak hangus, tapi terkadang ya untuk buah ya, ini tanaman dalam keadaan berbunga atau berbuah itu sama seperti orang dalam keadaan hamil, itu kondisinya rentan sekali. Dimana kalau tidak hamil itu kita bisa makan yang sembarangan, tapi hamil makan sembarangan juga bisa membahayakan buat janinnya seperti itu. Nah, sama seperti itu. Jadi kontrol nutrisi yang tepat itu sangat dibutuhkan untuk bisa mempertahankan buahnya itu supaya tidak rontok. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, supaya dia bisa bertahan dengan pupuk kimia atau pupuk yang lain, salah satunya adalah dengan cara memperbanyak daun dulu. Jadi fokus dulu untuk pertumbuhan daunnya. Jadi rajin disiram, perbanyak daun sampai sebanyak mungkin daunnya. Dan kalau memang sudah cukup banyak daunnya, taruhlah bisa 40 atau 50 lembar daun di satu ini, mungkin bisa untuk membuahkan satu saja seperti ini, satu. Jadi tidak bisa dijadikan semua. Kalau kita paksakan untuk membesarkan semuanya bisa rontok ya. Tapi selain itu juga harus diperhatikan, bukan cuma memperbanyak daun, selain itu adalah memperbanyak akar ya. Saya menyarankan untuk di pot yang 28 cm ini, pastikan dulu ini akarnya sudah memenuhi pot semua, sudah memenuhi pot penuh dengan akar semua. Jangan cuma di tengah aja baru sedikit,
Meskipun daun sudah banyak, kadang kan akarnya masih sedikit. Jangan, pastikan untuk akarnya sudah memenuhi pot, baru kita siapkan untuk pembuahan. Karena kalau akarnya sendiri kurang, akarnya itu kurang, daya serap terhadap nutrisi juga kurang. Sementara seperti yang saya bilang, pada saat kondisi sedang berbuah atau berbunga, itu seperti orang hamil ya. Jadi orang hamil butuh nutrisi yang banyak. Penyerapan nutrisi kan kita banyakkan dari akar ya. Lalu pemasakan nutrisi itu menggunakan fotosintesis, menggunakan daun. Jadi akar dan daun itu sangat penting untuk mencegah kerontokan. Saya bilang 50 lembar daun ini sebaiknya untuk mempertahankan satu saja. Meskipun munculnya banyak ya, taruhlah gini, kita ambil contoh ya di sini. Nah, ini salah satu yang sama ukurannya, satu ukuran kelingking ya, tapi bisa dilihat ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 bunga yang muncul di satu pohon yang ukurannya sebesar kelingking ini ya. Dan ini kalau kita berusaha mempertahankan semuanya untuk jadi buah, ini bisa-bisa semuanya malah rontok. Jadi hanya pilih salah satu yang paling bagus, dan sebaiknya yang 4 lain dibuang, tidak dijadikan. Karena kalau dipaksa untuk dijadikan, itu ini belum cukup ya, belum cukup dari segi daunnya. Ini daunnya mungkin ada sekitar 70 lembar kalau saya hitung. Bisa cukup untuk 1, 2 mungkin masih bisa kalau seandainya akarnya ini sudah memenuhi. Tapi ini akarnya belum memenuhi semuanya, belum memenuhi pot ini. Maksudnya mungkin akar yang ada di situ saat ini baru 40% atau 50% saja. Dia harus memenuhi hingga 80 atau 90%. Jadi tanah itu hanya sedikit sekali ya. Media tanam hanya sedikit sekali. Isinya cuma akar semua. Tapi ini belum. Jadi pastikan kita untuk pembuahan seperti ini adalah sabar untuk memperbanyak daun dan memperbanyak akar. Jadi kuncinya adalah kesabaran. Setelah daun dan akar banyak, baru kita lakukan pembuahan seperti itu. Jadi kalau tidak sabar, maka akibatnya adalah kerontokan terus-menerus. Dan kita bisa membuat sebel sendiri akhirnya kalau rontok-rontok terus. Padahal kalau kita sabar, ini bisa jadi buah. Gitu aja sharing saya kali ini tentang bagaimana mencegah kerontokan dengan cara memperbanyak daun dan memperbanyak akar ya, membuat akar ini memenuhi pot gitu ya. Jadi benar-benar harus dipastikan kesabarannya. Demikian saja, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.